Halo saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas pakaian liturgi Gereja Katolik. Mari kita simak bersama-sama. Dukung terus video ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan lonceng, dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Pakaian liturgi Gereja Katolik. Umat Katolik tentu saja menyaksikan busana liturgi yang dikenakan imam begitu beraneka ragam. Tidak hanya warna, tetapi juga bentuknya. Busana ini tidak sekedar aksesoris dalam liturgi, tetapi merupakan salah satu simbol yang tidak terpisahkan dari misteri yang dirayakan. Dengan imamat jabatannya dalam perayaan liturgi, imam bertindak in persona Christi dalam pribadi Kristus. Pakaian liturgi yang dikenakan imam ikut menegaskan peranan tersebut. Pedoman umum Missale Romanum menegaskan, gereja adalah tubuh Kristus. Dalam tubuh itu, tidak semua anggota menjalankan tugas yang sama. Dalam perayaan Ekaristi, tugas yang berbeda-beda itu dinyatakan lewat busana liturgis yang berbeda-beda. Jadi, busana itu hendaknya menandakan tugas khusus masing-masing pelayan. Di samping itu, busana liturgis juga menambah keindahan perayaan liturgis. Busana liturgis adalah busana yang dipakai untuk upacara peribadatan termasuk perayaan Ekaristi. Baik imam maupun uskup selalu memakai busana liturgi pada saat bertugas. Meskipun sudah sering melihat, tetapi mungkin masih banyak di antara kita, kaum awam yang tidak atau belum tahu apa nama busana-busana liturgi tersebut. Berikut ini disampaikan secara sederhana dan ringkas tentang pakaian liturgi. Semoga bermanfaat. Pakaian liturgi yang pertama, amik. Amik adalah kain putih segi empat dengan 2 tali di kedua ujungnya, atau ada juga model modern lain yang tidak segi empat dan tanpa tali. Amik yang melingkari leher dan menutupi bahu dan pundak itu melambangkan pelindung pembawa selamat yang membantu pemakainya untuk mengatasi serangan setan. Selanjutnya, alba. Alba adalah pakaian putih panjang, simbol kesucian dan kemurnian yang seharusnya menaungi jiwa diakon atau imam yang merayakan liturgi, khususnya perayaan Ekaristi. Alba dengan warna putihnya itu sendiri secara simbolis mengingatkan kita akan komitmen baptis dan kebangkitan. Selanjutnya, singel. Tali pengikat alba pada pinggang ini merupakan simbol nilai kemurnian hati dan pengekangan diri. Biasanya berwarna putih atau sesuai dengan warna masa liturginya. Selanjutnya, jubah. Sudah amat lazim bahwa lektor juga beberapa petugas liturgi lainnya seperti pemazmur dan pembagi komuni, bahkan kelompok paduan suara mengenakan jubah atau busana semacamnya. Superpli. Superpli merupakan pengganti alba. Potongannya tidak sepanjang alba, berwarna putih. Superpli tidak sampai mata kaki, cukup sebatas lutut dengan pergelangan tangan yang cukup lebar. Stola. Stola adalah semacam selendang panjang, simbol bahwa yang mengenakannya sedang melaksanakan tugas resmi gereja, terutama menyangkut tugas pengudusan atau imamat. Stola melambangkan otoritas atau kewenangan dalam pelayanan sakramental dan berkhotbah. Secara khusus, sesuai dengan doa ketika mengenakannya, stola dimaknai sebagai simbol kekekalan. Kasula. Kasula adalah busana khas untuk imam, khususnya selebran dan konselebran utama yang dipakai untuk memimpin perayaan Ekaristi.
Kasula melambangkan keutamaan cinta kasih dan ketulusan untuk melaksanakan tugas yang penuh pengorbanan diri bagi Tuhan. Dalmatik. Dalmatik dikenakan setelah stola diakon. Ini adalah busana resmi diakon tatkala bertugas melayani dalam misa atau perayaan Ekaristi, khususnya yang bersifat agung atau meriah. Busana ini melambangkan sukacita dan kebahagiaan yang merupakan buah-buah dari pengabdiannya kepada Allah. Velum. Velum adalah semacam kain putih, kuning, emas lebar yang dipakai pada punggung ketika membawa sakramen Maha Kudus dalam prosesi. Ingat saat pemindahan sakramen Maha Kudus pada bagian akhir misa pengenangan perjamuan Tuhan Kamis Putih malam dan memberi berkat dengan sakramen Maha Kudus. Pluviale. Ini semacam mantel panjang yang digunakan di luar perayaan Ekaristi dan dalam perarakan liturgis atau perayaan liturgis lain yang rubriknya menuntut digunakan busana itu, misalnya untuk liturgi pemberkatan. Urutan busana liturgi untuk imam. Yang pertama amik, kemudian alba, singel, stola, dan kasula. Sedangkan urutan busana liturgi untuk diakon. Pertama amik, kedua alba, ketiga singel, keempat stola yang dipasang miring, dan kelima adalah dalmatik. Busana liturgi uskup. Pertama jubah. Selain busana liturgi berupa jubah berwarna ungu, uskup juga punya busana resmi dan sehari-hari, yaitu jubah berwarna hitam dan putih yang digunakan dalam acara-acara bukan upacara liturgi. Singulun adalah sabuk sutra warna ungu, melingkar di dada uskup bagian bawah, bukan di pinggang. Roshet adalah semacam superpli hanya khusus untuk uskup. Bedanya, kalau superpli lengannya lebar, roshet sempit. Pakaian liturgi selanjutnya, mosheta, adalah semacam mantel kecil khas untuk uskup. Salib pektoral adalah salib dada. Kalau memimpin perayaan liturgi, digantung dengan anyaman hijau berwarna emas. Kalau tidak sedang dalam upacara liturgi, dengan jubah hitam atau putih, salib digantung dengan rantai. Piliola atau solideo adalah topi bundar kecil warna ungu. Bireta adalah topi segi empat dikenakan di atas piliola atau solideo. Selanjutnya cincin adalah simbol kesetiaan dan ikatan sucinya dengan gereja. Tongkat uskup adalah simbol wewenang atau kuasa sebagai gembala umat Allah. Mitra adalah tutup kepala yang digunakan uskup pada saat memimpin upacara liturgi. Pengertiannya sama dengan mahkota bagi seorang raja. Pallium adalah kalung putih dikenakan di atas kasula. Pallium merupakan aksesoris khusus untuk uskup agung metropolitan dan dianugerahkan langsung oleh Bapak Paus. Kapa manya adalah mantel kebesaran uskup. Digunakan oleh uskup hanya di wilayah keuskupannya dan untuk perayaan-perayaan paling agung. Pada prinsipnya, busana liturgi uskup yang paling mendasar dan pertama adalah yang dalam seremoniale episcoporum disebut sebagai habitus coralis, yaitu pertama jubah ungu, kedua sabuk sutra ungu, ketiga rochet dari linen atau bahan lain, salib pektoral dengan tali anyaman warna emas bukan rantai, 5 mosheta ungu, 6 piliola atau solideo ungu, 7 bireta ungu, dan 8 stocking atau kaos kaki ungu. Demikianlah saudari-saudara pengenalan pakaian liturgi Gereja Katolik. Semoga bermanfaat. Salam.